Bismillah. Halo, Assalamualaikum. Kembali dengan video pembelajaran matematika. Tetap bersama saya, Novi Setiono. Mari kita mulai. Pada tayangan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bentuk akar, khususnya mengenai sifat operasi bilangan bentuk akar. Bagaimanakah sifat atau operasi bilangan bentuk akar? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Operasi bilangan bentuk akar. Sebelum kita bahas sifatnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bentuk akar. Telah kita pelajari sebelumnya tentang bilangan berpangkat. Jika ada A pangkat M per N, berarti ada perpangkatan dengan pangkat bilangan pecahan, sesungguhnya memiliki arti akar pangkat N dari A pangkat M. Diulangi, akar pangkat N dari A pangkat M. Itu cara membacanya ya. Dengan syarat nilai A tidak sama dengan 0. Kemudian dari bentuk akar ini memiliki bentuk khusus. Jika nilai N-nya adalah 2, maka bentuk akar ini dibaca dengan akar kuadrat dari A pangkat M. Dan angka 2, kalau nilai N-nya 2 maksudnya biasanya tidak ditulis. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini. 3 pangkat 2 per 5. Berarti artinya adalah akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Contoh kedua, 3 pangkat 1 per 2 atau 3 pangkat setengah. Berarti akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Ingat, karena akar pangkat 2 maka dibaca dengan akar kuadrat. 3 pangkat 1 biasanya satunya tidak ditulis, sehingga bisa dibaca dengan akar kuadrat dari 3. Perhatikan bentuknya dan cara membacanya. Yang terakhir, jika ada 3 pangkat 7 per 2, maka sesungguhnya artinya adalah akar pangkat 2 dari 3 pangkat 7. Ingat, akar pangkat 2 duanya tidak ditulis dan dibaca dengan akar kuadrat dari 3 pangkat 7. Baik, setelah kita pelajari bentuk akar, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Memasuki mengenai sifat operasi bilangan bentuk akar. Untuk sifat yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Perhatikan, jika ada A akar M ditambah B akar M, maka kita lihat karena bentuk akarnya sama M, maka cara mengerjakannya adalah A ditambah B, kemudian hasilnya dikali dengan akar M. A tambah B akar M. Demikian juga untuk pengurangan. Kita lihat bahwasanya untuk bilangan akarnya bentuknya sama, sehingga cara mengerjakannya tinggal dikurangkan A dikurang B akar M. Untuk memperhatikan lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh. Yang pertama, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Kalau kita cermati di sana, bilangan bentuk akarnya sudah sama, sehingga tinggal menambahkan 3 tambah 2 akar 2. Jadi hasilnya adalah 8 akar 2. Contoh kedua, 4 akar 3 dikurang 2 akar 3. Karena sudah sama bilangan akarnya, tinggal mengurangkan antara 4 dikurang 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 3. Contoh ketiga,
bagaimana dengan akar 5 dikurang 2 akar 5? Sesungguhnya kalau ada bilangan akar 5 itu artinya adalah dia memiliki koefisien 1. Maksudnya dia berarti memiliki nilai 1 akar 5. Karena koefisien 1 biasanya tidak ditulis. Kita lanjutkan. 1 akar 5 dikurang 2 akar 5. Sehingga 1 dikurang 2 akar 5. Hasil akhirnya adalah negatif 1 akar 5. Atau karena koefisien 1 tidak tulis, cukup ditulis dengan negatif akar 5. Contoh yang keempat ini, jika ada 5 akar 7 dikurangi 2 akar 3. Kita lihat bilangan akarnya, bentuk akarnya tidak sama. Akar 7 dan akar 3. Apakah bisa 5 dikurang 2, kemudian akarnya tinggal dikurangkan begitu saja? Ternyata ini tidak boleh. Ini adalah langkah yang salah, cara pengerjaan yang tidak benar. Jadi bisa kita buat kesimpulan, sifat yang pertama, jika ada A akar M ditambah B akar M akan menghasilkan A ditambah B akar M. Syaratnya adalah bilangan bentuk akarnya sudah sama. Demikian juga untuk pengurangan, jika ada A akar M dikurang B akar M menghasilkan A kurang B akar M. Kita lanjutkan. Kita memasuki sifat operasi bilangan bentuk akar yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian bentuk akar. Perhatikan penjelasan berikut ini. Jika ada akar 9 dikali akar 16, kita tahu bukan bahwa akar 9 nilainya adalah 3 dan akar 16 nilainya adalah 4. Sehingga kalau akar 9 kali akar 16 itu berarti sama juga, artinya 3 kali 4. Hasil akhirnya adalah 12. Sekarang kita lihat dengan pengerjaan yang berbeda. Kita langsung kalikan antara akar 9 dan akar 16 sehingga menjadi akar 144, dan ternyata akar dari 144 itu adalah 12. Sama bukan? Jadi kalau ada akar A dikali akar B itu sama dengan akar dari A kali B. Bilangan akarnya tinggal mengalikan. Kemudian kasus yang kedua, jika ada akar 36 dibagi akar 9. Akar 36 nilainya adalah 6. Akar 9 nilainya adalah 3. Jadi jika ada akar 36 dibagi akar 9 nilainya sama dengan 6 dibagi 3, yaitu 2. Lalu bagaimana jika kita kalikan dengan cara langsung membagikan bilangan bentuk akarnya? 36 dibagi 9. Akar 36 dibagi 9 adalah akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Sama juga. Jadi kalau ada akar A dibagi akar B, nilainya akan sama dengan akar dari A dibagi B. Kita ulangi, jika ada akar A dibagi akar B, nilainya sama dengan akar dari A dibagi B. Paham bukan? Atau penulisannya bisa dengan akar A per akar B sama dengan akar dari A per B. Jadi untuk bentuk akar operasi yang kedua adalah kita ketahui kalau ada perkalian bentuk akar, kita tinggal mengalihkan bilangan akarnya. Tidak perlu menyamakan terlebih dahulu. Demikian juga untuk pembagian bentuk akar. Kita tinggal membagi bilangan bentuk akarnya. Tidak perlu dipikirkan harus sama terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Untuk lebih memahami tentang operasi bilangan bentuk akar, maka kita akan melaksanakan pengerjaan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil dari
1, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nomor 2, 10 akar 3 ditambah akar 12. Nomor 3, 5 akar 2 dikali 3 akar 3. Nomor 4, 12 akar 6 dibagi 3 akar 3. Dan yang terakhir nomor 5, akar 3 dikali dalam kurung akar 24 dikurangi 4 akar 6. Oke, baik. Pada para pembelajar, silakan dicoba dikerjakan terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Baik, mari kita lihat hasil pekerjaan kalian dengan pembahasan berikut ini. Soal yang pertama. Tentukan hasil dari 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Sebelum mengerjakan, ingat kembali tentang sifat bentuk akar kan, antara penjumlahan bentuk akar dan pengurangan bentuk akar. Oke, mari kita bahas bagaimana penyelesaiannya. Karena 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 bilangan akarnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan bilangan yang utuh, yaitu 3 tambah 5 akar 2. Hasilnya adalah 8 akar 2. Soal nomor 2. 10 akar 3 ditambah 12 akar 12. Menarik ini. Bentuk akarnya, bilangan bentuk akarnya tidak sama. Bagaimana penyelesaiannya? Yang satu akar 3, yang satu akar 12. Caranya adalah kita rubah dulu bilangan bentuk akarnya agar menjadi sama. Di sini ada 3, ada 12. Maka 12 dibuat menjadi perkalian yang faktor-faktornya adalah 1 bilangan kuadrat, yang kedua adalah samakan dengan akar yang lainnya. Artinya 12 itu bisa difaktorkan perkaliannya adalah 3 kali 4. 4 adalah bilangan kuadrat, 3 sama dengan bentuk akar 3 di 10 akar 3. Sehingga bentuknya akan menjadi 10 akar 3 ditambah akar 4 kali 3. Perhatikan, akar 12 berubah menjadi akar 4 kali 3. Kita ketahui kan bahwasanya dari sifat perkalian akar dari 4 kali 3 bisa berubah menjadi akar 4 kali akar 3. Oh iya, untuk bahasan berikutnya agar memudahkan penulisan, maka tanda kali kita ganti dengan tanda titik. Oke, lanjut ya. 10 akar 3 ditambah akar 4 dikali akar 3. Tahu bukan bahwasanya akar 4 itu adalah 2? Sehingga 10 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, sudah sama kan bentuk akarnya? Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menambah 10 ditambah 2 akar 3. Hasilnya adalah 12 akar 3. Mudah bukan? Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. 5 akar 2 dikali 3 akar 3. Operasi perkalian. Ingat, operasi perkalian tidak perlu membuat atau menjadikan bentuk akarnya sama. Bagaimana penyelesaiannya? Tinggal kita kalikan saja. Karena sesuai dengan
sifat bentuk perkalian bentuk akar. Masih ingat kan? Ya, dilihat yang berwarna merah tua. Iya. Maka tinggal kita kalikan. 5 akar 2 dikali 3 akar 3 adalah 5 kali 3 akar 2 kali akar 3. Hasil akhirnya adalah 15 akar 6. Soal yang keempat. Jika ada 12 akar 6 dibagi 3 akar 3. Sifat pembagian. Perhatikan. Yang berwarna biru. Bagaimana penyelesaiannya? 12 akar 6 dibagi 3 akar 3, kita tinggal langsung bagikan saja. 12 bagi 3, akar 6 dibagi akar 3. Hasilnya adalah 4 akar 2. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir. Baik, soal yang terakhir. Tentukan hasil dari 3 dikali dalam kurung akar 24 dikurang 4 akar 6. Wih, bentuknya istimewa ini. Akar 24, akar 6. Dikalikan lagi dengan akar 3. Nah, untuk menjawabnya, ingatkan kembali pada pembahasan yang lalu, yang di kelas 8. Jika ada A kali dalam kurung N ditambah N adalah sama dengan A kali M ditambah A kali N. Sifat distributif dalam penjumlahan, atau lebih tepatnya sifat distributif perkalian kepada penjumlahan. Nah, sekarang kita kembali kepada soal. Bagaimana penyelesaiannya? Jika ada akar 3 dikali dalam kurung akar 24 dikurang 4 akar 6. Kita harus tahu dulu ini dengan teori yang di sebelah kanan. Berarti setiap akar 3 dikalikan dengan suku-suku yang ada di dalam kurung. Akar 3 berarti nanti harus dikalikan dengan akar 24. Kemudian nanti juga harus dikalikan dengan 4 akar 6. Mari kita lakukan. Akar 3 dikali akar 24 dikurang akar 3 dikali 4 akar 6. Akar 3 dikali akar 24 itu hasilnya adalah akar 72. Sedangkan akar 3 dikali 4 akar 6 hasilnya adalah 4 akar 18. Di sana kita peroleh akar 72 dengan akar 18. Kan tidak sama. Maka perlu kita samakan. Caranya adalah kita buat perkalian yang dimana faktornya adalah bilangan kuadrat dan bilangan yang sama untuk bentuk akar yang lainnya. Akar 72 kita buat menjadi perkalian 36 kali 2. Akar 18 kita buat perkalian menjadi 9 kali 2. Sehingga akar 72 dikurang akar 4. Akar 72 dikurang 4 akar 18 itu sama artinya dengan akar dari 36 kali 2 dikurang 4 akar dari 9 kali 2. Hasilnya adalah akar 36 kita keluarkan jadi 6. Akar 9 kita keluarkan jadi 3. Sehingga 6 akar 2 dikurang 4 kali 3 akar 2. Yaitu 6 akar 2 dikurang 12 akar 2. Nah, bentuknya sudah sama kan bentuk akarnya. Sehingga tinggal kita lakukan operasi pengurangannya. 6 dikurang 12 akar 2. Hasil akhirnya adalah negatif 6 akar 2. Mudah bukan para pembelajar semuanya? Inilah tadi telah kita pelajari untuk operasi bilangan bentuk akar. Dan setelah tayangan video pembelajaran kali ini, semoga mudah dipahami dan memberikan kebermanfaatan. Jangan lupa kita akhiri dengan alhamdulillah dan terima kasih. Kita insya Allah ketemu lagi dalam tayangan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.